Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tazawwazali an ummati al khoto'a wan nisyana wa mastugru alai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taminipun Pak Rudi dan kita semua insyaallah dirahmati Allah. Sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua bi'nillah atas izin Allah. Kita bisa pengajian di Bunga Selasih ini pun semua atas izin Allah. Betul Bapak Ibu? Untuk itu mari kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan niat kita ikhlas setiap melaksanakan perintah Allah, termasuk pengajian ini perintah siapa? Kita cari ilmu, thalabul ilmi, ngaji ini perintah sinten? Allah. Semoga dengan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas itu Allah berkenan berikan ridhonya pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhlas sebutan. Kalau ikhlas gungan, ampun ngantuk nggih. Karena kadang nggak sepuan nggih, liar-liar. Nah, salajengipun kalau ikhlas mohon tidak mainan HP sendiri seperti anak muda itu. Atau kalau ikhlas, kalau ditanya jawab dengan tegas. Mau? Boleh? Ya. Kita bersyukur Allah masih beri kita hidup di saat teman-teman kita, mungkin orang seusia di bawah, usianya di bawah kita pun sudah meninggal dunia. Ada? Ada. Kenapa kita masih diberi hidup oleh Allah? Ada dua makna biasanya diingatkan. Satu, mungkin amal kita belum cukup untuk menghadap Allah. Sehingga kalau Allah panggil kita amalnya belum cukup, belum dimasukkan ke surganya. Kemarin itu saya silaturahim, ingat apa yang saya Pak Rudi tadi. Ada seorang, ya saya kenal kalau boleh dibilang teman, seorang profesor, istrinya meninggal dunia. Ketika saya datang takziah, akhirnya saya berjabatan tangan pelukan sama beliau meluk saya belum mengatakan, Ustadz, aku belum siap ini, dengan menangis. Kira-kira boleh nggak mengucapkan itu? Nggak boleh. Saya bilang, Prof, harus siap. Keputusan Allah tidak ada yang salah. Betul, betul. Dan keputusan Allah pasti benar dan pasti bermanfaat bagi kita. Ada manfaatnya. Ini kaitan dengan itu ya. Ini mencoba ngelola hati. Kadang kita kehilangan sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, pasti ada yang tidak siap. Betul, betul. Padahal semua yang terjadi di muka bumi ini keputusan siapa? Allah. Tadi jawab Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan. Pernah mengeluh? Panjenengan pernah kecewa? Pernah menyesal? Itu tidak ridho dengan keputusan Allah. Hati-hati loh. Ya.
Kalau orang mengeluh gelisah itu jiwanya tidak tenang. Jawab, pengen masuk surga atau neraka? Caranya? Ridho dengan keputusan Allah atau tenang? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kalimat terakhir, masuklah ke dalam surgaku, ditarik mundur. Siapa yang bisa masuk surga? Hamba-hamba Allah. Betul? Siapa hamba Allah? Pertama tadi, jiwanya tenang, hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah. Napa syaratnya mlebu surga? Jadi hamba Allah cirinya satu, jiwanya tenang, terus hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah. Jawab nggih. Apakah jiwa panjenengan selama ini tenang? Pernah mengeluh? Berarti nggak tenang. Hati-hati loh. Ya. Nggih, pramila itu maka butuh amal. Yang kedua, sudahkah kita puas dengan keadaan kita selama ini? Sudahkah puas dengan hasil pemilu? Itu harus kita paham. Ya, puas nggak puas harus puas dengan hasilnya, walaupun yang kita pilih nggak jadi gitu. Itu semua binillah atas izin siapa? Allah. Nah, jiwa hamba itu puas apapun keadaan selama kita tidak melakukan dosa. Gitu nggih. Yang ketiga tadi apa syaratnya? Hidupnya diridhoi oleh Allah. Nah, kapan Allah ridho dengan kita? Ya kalau kita juga ridho dengan keputusan Allah. Kalau kita juga ridho dengan perintah Allah. Kita juga ridho apapun yang terjadi, apa yang diputuskan Allah. Paham nggih? Nah, maka latihan supaya kita nanti husnul khatimah. Ridho mawon. Kalau kita gelisah, mengeluh, marah-marah, itu berarti kita nggak ridho. Ya Allah pun juga nggak ridho. Sehingga siapa nanti adik-adik yang lain juga menegaskan gitu. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaikahum khairul bariyah jazaohum maghfiratum mir rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Betul? Terus lanjutannya. Nah, ridho Allah atas ridho apa yang dilakukan manusia itu, gitu kan? Di dalam surat Al-Bayyinah nih, sehingga orang-orang yang iman dan amal soleh, dia akan mendapatkan khairul bariyah, ya, mendapatkan balasan yang baik dengan apa? Ampunan dan surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia ridho atas apa yang Allah putuskan kepadanya, gitu. Sehingga melatih ridho dengan sesuatu yang tidak kita senangi niku angel mboten. Ini kita semua melatih itu ya. Ya. Ya kalau saya sebut itulah kecerdasan hati. Pertama adalah jiwanya tenang, hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah. Kalau saya jelaskan, kita pahami lebih lanjut. Kapan jiwa kita tenang?
Bapak Ibu, jiwa tenang kalau ayatnya itu ala fitikilahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ingat Allah, zikrullah. Betul? Nah, kalau yang diingat selain Allah pasti jiwanya tidak tenang. Ya. Bayangkan kalau kita itu yang dipikirkan hanya masalah kesehatan saja. Tenang enggak? Enggak. Karena walau sudah berobat kadang juga belum sehat. Makan sudah sehegenis mungkin, betul? Sebaik mungkin ala thayyibah pun akhirnya ada enggak yang tetap sakit? Ada. Maka jangan persoalkan, jangan fokusnya pada fisik, pada kesehatan. Bisa enggak sakit tapi tetap tenang? Saya setuju ini. Ya. Bagaimana kok sakit bisa tenang? Kalau kita memahami yang bikin sakit itu siapa? Allah atau kita? Yang bikin loh. Tapi yang mengizinkan sakit siapa? Allah. Gitu loh. Jadi ya. Nah, karena orang yang sakit itu memang tidak dikehendaki oleh dianya, oleh orang itu. Tapi Allah izinkan itu. Kalau kita sedih, gelisah dengan sakit kita, padahal orang sakit juga izin Allah. Walaupun pasti semua peristiwa itu ada sebab musababnya. Betul-betul. Nah, tapi izin Allah itu melebihi, melampaui dari sebab musabab itu. Ya tadi, ya mungkin sedikit tak ceritakan Pak Rudi. Pak Rudi itu tidak pernah ada gejala jantung katanya. Tadi cerita, ternyata suatu saat jantungnya berhenti 7 jam. Gitu. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan, gitu kan. Nah, padahal olahraganya mungkin insya Allah juga baik, makannya teratur. Siapa yang mengizinkan jantung berhenti? Allah. Gak usah kecewa. Ada teman di Solo, anggota DPRD bahkan pimpinan Dewan di Jawa Tengah itu. Hidupnya sehat. Pola makan, kalau dulu saya mantau ya, harus perhatikan pola makan, pola hidup dan pola pikir. Jangan kakean pola. Nah, beliau itu olahraganya tertib, makannya teratur, hidupnya juga baik. Tapi ternyata sakit panas kemudian meninggal dunia. Orang mencari-cari apa sebabnya. Nah, diduga katanya DB. Ternyata dicek lebih lanjut enggak. Orang bilang lagi COVID jangka panjang, long COVID katanya. Enggak juga. Gitu. Bapak Ibu jawab. Mati itu bisa diajukan atau diundurkan? Saya itu loh jawab. Mati bisa diajukan atau diundurkan? Enggak bisa. Wa makana linnafsin ang tamuta illa bidnillahi kitabam muajjala. Semua yang di dunia ini tidak akan mati kecuali atas izin Allah yang telah ditentukan waktunya. Berarti yang menentukan waktunya siapa? Bisa diajukan atau diundurkan? Tidak bisa. Paham ya? Jawab. Kenapa mati? Sudah waktunya, takdir, betul? Terus ini pemahamannya nanti agar tenang jiwanya maksud saya. Mati itu ada sebabnya enggak? Yang tegas. Mati ada sebabnya enggak? Kalau ada panjenengan sebutkan. Apa? Sakit. Apa meneh? Apa melih?
kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, apa boleh Pak? Stres. Kalau itu Anda panjenengan anggap sebab kematian, kalau nanti ada contoh yang menolak, teorinya gagal. Contoh, kalau sakit penyebab kematian, ada nggak orang yang sakit sampai keluarganya bosan ngurus, gak mati-mati? Nek wis tuwek gak mati-mati gitu. Non sewu. Saya tadi juga cerita ke Pak Rudi, bule saya itu salah satu anggota di sini kemarin sudah meninggal dunia. Sudah diurus dengan pengasalasi dengan bagusnya. Nah, punya kakak, bule saya itu usianya 84 kira-kira. Kakaknya itu usianya 86-an. Non sewu. Ini untuk contoh aja. Tubuhnya itu enggak longlit. Apa? Balung kalian kulit. Keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Kita sering ngerawat, sering nengok. Tapi belum mati-mati. Ya. Nah, terus apa sebab kematian? Kecelakaan, terus mati. Kecelakaan itu sebab kematian atau peristiwa menjelang kematian? Peristiwa saja. Andaikan takdirnya meninggal, tidur pun meninggal betul. Apakah tidur penyebab kematian? Enggak. Kalau tidur penyebab kematian, yakin panjenengan buatan wandi, buatan wantun sare. Mau mati ras itu, nggak jadi tidur. Betul? Apa penyebab kematian? Enggak ada. Secara hakikat tidak ada. Maka perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Paham ya? Nah, kalau nggak ada penyebab kematian, kenapa gelisah? Kenapa sakit mengeluh? Bukan sakit penyebab kematian. Orang sehat, seger, buger, meninggal juga banyak. Betul? Tapi kalau sakit kita ridho dan minta ampun pada Allah, Allah ampuni dosanya. Sakit itu penggugur dosa. Betul? Tapi jangan terus pengen dosa entek terus jaluk sakit. Gak usah minta. Oke. Paham nggih? Jadi agar jiwanya tenang, paham. Ya, pahami Bapak Ibu. Pertama tadi selalu ingat Allah, kedua pahami hidup ini. Contoh mawon, zaman kita sekolah atau kuliah dulu, ketika mau ujian belum siap, belum paham, gelisah enggak? Gelisah. Kayak metu sing kita belum paham, betul? Tapi kalau sudah paham semua teori sudah kita pahami, soal-soal sudah kita pelajari, mau ujian tenang enggak jiwanya? Tenang. Hampir semua sudah kita kuasai, betul? Nah, pahami apa maunya Allah. Maka tenang jiwa kita. Ya. Ya, anak sakit, kita sakit, kecelakaan dan seterusnya itu sedaya ujian saking Gusti Allah. Betul? Wala nabluwanakum bisai'im kata Allah. Allah pasti menguji kita walaupun sifatnya sa'iim itu sedikit sebenarnya. Ya. Kalau kita mengeluh gelisah tadi karena tidak sesuai harapan kita, betul? Padahal yang terjadi ini semua kehendak atas izin siapa? Allah. Ridholah dengan keputusan Allah. Yang penting saat terjadi peristiwa itu kita tidak melakukan kesalahan. Oh, Ibu. Saya ceritakan sedikitnya kelanjutan dari profesor tadi. Saya merasa ini ada satu yang perlu kita bersamain, profesor itu. 3 hari kemudian saya datang ke rumah beliau dengan teman gitu. Terus berbincang lagi. Kalimat itu masih terucap. Ustadz, betul, saya nggak siap ditinggal istri saya. Saya akhirnya tanya, kenapa Prof? Istri saya itu yang mengurus semua apa yang saya lakukan. Saya bisa jadi profesor pun karena istri saya yang membantu. Bahkan urusan rumah tangga, gula saja yang tahu harganya yang beli istri saya. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Saya bilang, itu semua orang laki-laki begitu Pak. Saya bilang gitu.
Nggih mboten Bu? Nggih. Nah, terus gimana Ustaz katanya? Ya sudah, Prof. Allah sayang datang panjenengan. Loh sayang gimana? Bapak Ibu, Rasulullah SAW istri pertamanya siapa? Khadijah. Yang meninggal duluan Khadijah atau Rasulullah? Khadijah. Ketika Rasul meninggal menangis enggak? Menangis. Bahkan dijadikan hari berkabung nasional di zaman Rasul saat itu. Karena Rasul sangat ya kalau boleh dibahasakan sedih dalam konteks sebagai hamba. Tapi tidak kemudian enggak siap gitu enggak. Kenapa? Saya terus matur cerita pada beliau. Allah ingin tahu sebenarnya yang menyejukkan hati yang menolong Rasul itu istrinya atau Allah. Saya kontakkan gini. Di zaman Rasul itu Bapak Ibu, dalam dakwahnya Rasul di musuh orang Quraisy, betul? Dibantu oleh dua sisi. Dari luar pamannya Abu Thalib, walaupun dia tetap Nasrani, tetap kafir, artinya belum Islam. Tapi ketika orang Quraisy mau memusuhi Rasulullah SAW, ada Abu Thalib, orang Quraisy nggak berani. Seakan yang menolong, yang melindungi, yang berikan suaka politik pada Rasul siapa? Abu Thalib. Tenang seakan. Kalau Rasul pulang ke rumah atau dalam dakwahnya dikuatkan dari dalam dirinya, jiwanya oleh istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Khadijah itu mendukung dengan semua yang dipunya termasuk harta dan jiwanya. Dalam riwayat Khadijah itu orang terkaya di zamannya saat itu. Sebelum nikah kan Rasulullah ikut bekerja di tempat siapa? Khadijah, gitu kan. Tapi ketika Rasulullah berdakwah, semua harta Khadijah sampai dibantukan untuk dakwah, untuk membela Rasul itu. Bahkan Bapak Ibu dalam riwayat, menjelang meninggal dunia, Ibu Khadijah itu menyampaikan pada Rasul, ya Rasulullah, kalau nanti aku meninggal, makamkanlah. Kalau engkau tetap dimusuhi orang Quraisy dan masih butuh bantuanku, bongkarlah kuburanku, ambillah tulang belulangku untuk melawan orang-orang Quraisy. Coba, kurang apa Ibu Khadijah belanya Rasulullah? Betul? Dibandingkan istri profesor tadi. Tapi istri profesor tadi juga menyampaikan, saya itu sholat, kadang istri saya yang mengingatkan bersama jamaah dan seterusnya. Istri saya rajin baca Quran, saya juga kadang diajak bersama dan seterusnya. Jadi hidupnya itu indah, taat pada Allah, ada istrinya. Nah, Bapak Ibu kembali Rasulullah. Tapi Allah tidak ingin Rasul menyandarkan pada pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Pertanyaan yang saya tadi matur, sesungguhnya siapa yang melindungi Rasulullah, Allah atau Abu Thalib? Siapa yang menguatkan mendukung dakwah Rasul, Allah atau Khadijah? Allah. Maka diambillah Abu Thalib, diambillah Khadijah oleh Allah, meninggal dunia. Ya secara manusiawi Rasul menangis. Tetapi dari situ Allah ingin tahu, tentu bukan Abu Thalib dan bukan Khadijah yang mendukung, membela, menguatkan, tapi Allah. Nah itu tentrem jiwanya. Dan alhamdulillah akhirnya Rasulullah lolos, artinya kuat dan selesai. Akhirnya terus berdakwah, terus melawan orang-orang Quraisy, terus menegakkan kebenaran walau tidak ada Abu Thalib, tidak ada Khadijah. Nah saya matur pada Pak Prof tadi, Prof, Allah sayang jenengan. Jenengan itu baik selama ini karena istri panjenengan atau karena Allah memang panjenengan taat pada Allah. Kira-kira bisa dipahami ya? Iya. Kasus hampir sama dengan itu Bapak Ibu. Saya pernah ngisi di Surabaya,
pelatihan sehari kecerdasan hati yang saya kelola. Saat saya memandu doa dan sudah itu ada yang nangis saja. Selesai maghrib, dia salah satu panitia ternyata. Saya tanya, dia bahkan curhat. Saya nangis betul tadi. Memangnya kenapa sebenarnya? Saya nikah baru 6 bulan. Ketika nikah 6 bulan itu hidup suami seperti ahli surga. Apa yang dilakukan? Setiap maghrib isya saya dengan istri saya tadarus, ya, bahkan murojaah, baca Quran. Malam saya sholat bersama dengan istri saya, yang kadang dibangunkan. Bahkan kami puasa Senin Kamis dilakukan. Pokoknya indah betul, Allah berikan istri yang solehah. Terus emangnya kenapa? Ternyata seminggu yang lalu istri saya meninggal dunia. Saya sampai saat ini belum berani tinggal di rumah itu. Loh, kenapa emangnya? Saya selalu terbayang ingat istri saya. Oh, pas maghrib saya di situ dengan istri yang baca Quran. Nanti malam saya bangun sholat malam dengan istri saya. Saya sedih, gelisah. Nah, gimana ngatasi itu? Saya bilang, Allah sayang datang panjenengan. Sama kalimat tadi, Bapak. Loh, kenapa Tat? Allah ingin tahu panjenengan itu jadi soleh itu karena istrimu atau karena memang kamu soleh karena Allah. Paham ya? Kalau istrinya meninggal dipanggil Allah, kalian masih tetap taat pada Allah, berarti kalian orang hebat. Oh gitu Tan? Ya, gak usah gelisah. Bersyukur pada Allah. Bapak Ibu, jiwa tenang, apa tadi syaratnya? Ingat Allah dan faham dengan itu, betul? Nah, ridho nanti yang ketiga, ya. Ini faham dulu dengan kata di syaratnya orang hamba Allah masuk surga tadi apa? Jiwanya tenang, hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah, gitu. Ini bagian dari kecerdasan hati. Kita bahas dulu yang jiwa tenang, ya. Kalau saya fahamkan seperti ini, sudahkah jiwa panjenengan tenang? Atau sudah siap untuk tenang? Siap tidak mengeluh? Janji tidak marah lagi? Hati-hati loh. Ya. Nah, monggo. Artinya apa penyebab kita nggak tenang itu? Ya, ditelusuri, diteliti. Oh, mergone yang diingat bukan Allah. Kalau ingat Allah, Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Betul? Kalau kita ingat manusia, bahkan ingin bantuan orang, orang bisa beri janji. Betul? Gelisah pasti kita. Coba, yang menang katanya memberi makan siang. Betul? Belum dilantik saja sudah direvisi. Katanya. Itu maksud saya. Maksudnya contoh supaya jangan menyandarkan pada manusia. Nanti gelisah. Ingat Allah. Yang kedua, fahami. Mungkin kegelisahan kita karena tidak faham. Misalnya orang berjuang perang. Orang perang itu khawatir apa? Mati. Orang infak zakat sedekah khawatir apa? Miskin dan seterusnya. Itu jiwa nggak tenang. Kalau faham, insya Allah tenang. Contohnya gini, ini bulan musim haji. Orang kaya raya ada nggak yang belum berangkat haji? Khawatir apa? Kehilangan duit. Kalau faham, semua biaya haji dan umroh diganti oleh Allah poro lebih. Betul betul. Nah kalau faham mestinya berangkat. Kalau nggak berangkat pada sudah punya hartanya, ya sudah. Berarti emang nggak paham, gelisah nanti. Coba ditelusuri kira-kira ya bukan gelisah apa. Baik, pokoknya bab tenang, maksud sebab tenang pertama tadi ingat Allah, kedua fahami. Kalau mau ditambahi agar jiwanya tenang, jangan pernah berbuat salah, jangan melanggar. Angel betul nih. Ya memang urusannya ngoten niku. Contohnya ngeten deh.
Kalau mahasiswa mau ujian, belum siap, gelisah kan? Agar dia bisa lulus, akhirnya bikin sontekan. Ditaruh kertas kecil, dilinting kantongi. Ketika ujian, ketika dia siap mau nyontek, sebenarnya jiwanya tenang atau gelisah? Gelisah. Khawatir nopo? Konangan, betul? Iya. Apalagi dia betul-betul nyontek, ketahuan, wah wis bubar. Pasti gelisahnya nggak ketulungan, betul? Malu dengan temannya, bahkan mungkin nggak lulus dan seterusnya. Apalagi nanti kalau kesalahan itu diberitakan orang tuanya, wes macam-macam. Monggo kita hati-hati, jangan sampai ada kesalahan lagi. Bisa nggak? Nah, kesalahan itu bisa dari cara pandang, cara mikirnya, atau cara pandang matanya, maaf, atau cara perilaku kita, termasuk ucapan kita, dijaga betul, gitu. Ya, karena nanti di akhir hayat itu atau di hari kiamat kan semua akan bertanggung jawab masing-masing kan, mulut dikunci, betul kan? Semua bicara. Apakah mata kita, tangan kita, kaki kita, semua akan bicara apa yang dilakukan. Monggo dipun hati-hati saestu. Ya termasuk saya juga berupaya, termasuk ucapan hati-hati. Karena Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat ucapkan la ilaha illallah, masuk mana? Surga, akal jannah. Ya. Tapi hati-hati. Kalau kita bersin ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada nggak yang bersih mengucapkan nama makanan? Nopo? Tahu, es teh. Lah, kalau pas mengucapkan es teh atau tahu atau asin atau wahing atau apapun mati, masuk mana? Saya semakin memahami itu semakin, ya satu sisi takut, tapi makna takut adalah hati-hati, betul? Ucapan kita itu akan menjadi catatan amal kita. Apalagi kalau ucapan terakhirnya bukan kalimat thayyibah, mana la ilaha illallah tidak mesti letter lek, la ilaha illallah. Maka ketika mentalkin orang yang mau meninggal tidak mesti lengkap begitu. Allah saja boleh. Karena dikhawatirkan kalau pas la ilaha mati, pripun? Janji tidak ada Tuhan. Ilallahnya nggak terucap, ya. Tapi kalau niatnya sudah itu ya nggak masalah. Tapi perwakilan dari kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat yang baik, kalimat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya itu pokoknya kalimat-kalimat thayyibah begitu. Dilatih sampai Rasul ingatkan fal yakul khairan auliyasmut, bicara yang baik atau diam. Penting buat ngendika napa-napa. Kalau tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Sehingga saestu dihati-hati betul kesalahan, jangan sampai ada kesalahan lagi. Maka diurutkan agar jiwanya tenang, ingat Allah. Kedua, faham atas perintah Allah dan Rasulnya. Tiga, tidak melakukan kesalahan. Ya. Kalau terlanjur pripun? Ya sudah. Cepat melakukan pertobatan. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru dzunubihim. Ya. Orang yang takwa yang akan masuk surga itu orang yang apabila melakukan perbuatan keji pada orang lain atau mendolimi diri sendiri, dia cepat ingat pada Allah dan minta ampun pada Allah, dan dia berjanji tidak mengulangi lagi, alias tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu ada tiga. Pertama, menyesali atas kesalahannya, betul. Kedua, berjanji tidak mengulang lagi. Ketiga, mengimbangi dengan amal yang soleh. Itu tentang jiwa yang tenang. Kalau mau diungkap lebih panjang, monggo saja. Tapi biar waktunya cukup. Yang kedua apa tadi?
agar kita bisa masuk surga jadi hamba Allah? Hatinya puas. Pertanyaan jawab lagi. Sudahkah hati kita puas dengan keadaan kita selama ini? Nah, kalau belum, terus gimana caranya agar hatinya puas? Bapak Ibu, misalnya tadi, ini contoh dulu, nanti baru dirumuskan. Misalnya, ketika yang kita pilih nggak jadi, yang jadi bukan kita pilih, puas nggak? Nggak. Bisa nggak tetap puas dengan hasil yang diperoleh? Caranya? Caranya? Nah, Bapak Ibu, hati puas kalau hidup itu bermanfaat. Ya, hidup bermanfaat. Contohnya, sering saya contohkan ini. Kalau ada misalnya, maaf dulu ketika ibu kita masih hidup. Ketika ibu kita hidup tapi sakit, kemudian kita bisa mengurus dengan baik, bisa melayani baik, bahkan kalau nggak bisa makan kita menyuapi, kemudian kita pokoknya semua merawat dengan baik. Kalau toh akhirnya ibu meninggal, puas nggak? Puas. Karena kita sudah seakan bisa membalas jasa baiknya. Betul? Tapi kalau ada ibu kita saat itu sakit, kita nggak ngurus dengan baik, menyanyiakan, malah disengeni terus, Allah takdirkan ibu meninggal, menyesal nggak? Menyesal. Berarti kapan kita bisa puas hati? Kalau hidup bermanfaat. Sampai Rasul bersabda, khairunas anfa'uhum linnas. Siapa orang yang baik? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nanti panjenengan jabarkan sendiri. Pada anak-anak, cucu kita, keluarga kita, sudahkah kita beri manfaat padanya? Gitu. Ya, sehingga ada peran kita. Gitu. Jangan sampai menjadi orang yang ada dan tidaknya kita kok sama saja. Gitu. Itu nggak ngaruh. Gitu. Nah, bagaimana membangun agar kita puas? Pertama pada hidupnya bermanfaat. Sekarang kembali misalnya contoh kecil masalah pemilu. Kita sudah manfaat belum? Sudah. Apa? Kita menunjukkan dalam pemilu mana yang baik, mana yang tidak. Perkara kemudian yang kita pilih kalah misalnya, puas saja. Ya Allah, saya sudah menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak. Perkara siapa yang jadi itu atas izinmu. Orang yang memilih di pemilu atas dasar keimanan, pemahaman yang benar, milih itu berpahala enggak? Berpahala. Perkara yang kita pilih tidak jadi, justru bersyukur. Alhamdulillah, pahala sudah kita peroleh, tapi kita tidak dimintai tanggung jawab. Betul-betul. Selesai urusan. Tapi kalau yang milih, yang dipilih jadi, kemudian yang jadi misalnya melakukan korupsi, perbuatan dosa, yang milih ikut nanggung dosanya enggak? Mestinya dia istighfar. Jangan sombong, betul? Pilihanku sing dadi, enggak, hati-hati, tanggung jawab. Betul. Nah, sehingga akan puas kita. Ya sudah, kita sudah milih kok. Perkara jadi apa enggak itu urusan Allah. Maaf. Apakah seorang jadi pejabat atau presiden nanti karena emang pilihan kita atau karena izin Allah? Izin Allah. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Betul? Semua kekuasaan mulki, penguasa itu atas izin Allah. Allah mau mengangkat, mau memuliakan, mau menghancurkan, menghinakan, itu urusan siapa? Allah. Oh enggak, karena dia hebat, karena coba mawon. Sebelum dilantik tahu-tahu Allah angkat nyawanya. Siapa yang hebat? Kertas. Iya. Yaitu Allah yang berkuasa. Sehingga kita enggak usah gelisah. Ya. Nanti kalau jadi nanti terjadi gini gitu. Yang penting kita tidak terlibat di dalam kejelekan, kecurangan dan seterusnya itu. Betul?
Nah itulah kembali yang pertama. Yang penting kita tidak berbuat dosa atas itu. Nah, tapi gelisah kalau kemarin pemilu panjenengan milih yang benar atau yang bayar. Yang benar-benar bayar itu. Itu yang jadi masalah. Ya harus gelisahnya di situ. Berarti disuap seakan. Kira-kira gitu kan. Nah, Bapak Ibu, sehingga jiwa kita atau hati kita puas kalau hidup bermanfaat. Monggo dicari sendiri apa yang masih bisa bermanfaat dalam hidup kita di masa-masa usia kita itu yang sudah lansia. Artinya sudah waktunya. Itu tadi ya salah satu kesyukuran kita. Kenapa masih diberi hidup? Karena mungkin amalnya kita kurang, betul? Yang kedua, kenapa Allah masih beri hidup pada kita sebelum mati? Yang tadi tak lanjutkan. Kenapa masih diberi hidup pada Allah? Karena mungkin dosa kita terlalu banyak. Diberi hidup untuk banyak istighfar, tobat. Betul betul. Ada dosa? Monggo. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Bapak Ibu, waktu yang Allah berikan pada kita tentu ada maksud dari Allah. Yang pertama, mari beramal soleh. Yang kedua, jangan berbuat salah lagi. Sedapat mungkin ngoten. Betul? Nah, itu butuh saling mengingatkan. Maka pengajian ini sungguh sangat benar, mulia, baik untuk saling mengingatkan. Mohon nggih. Karena ngeten, ada nasihat ulama besar saat itu namanya Wahab bin Munabi. Bapak Ibu ya, gunakan waktu kita untuk 4 hal, kata beliau. Pertama, bermunajat pada Allah. Napa munajat? Selain berdoa juga mana yang lain ngobrol. Janipun ngobrol. Ya, curhat, ya Allah, aku engkau beri sakit ini ya Allah. Maka sabarkan aku ya Allah, dan aku yakin engkau yang akan menyembuhkan kan. Gitu. Jadi curhatnya itu rileks itu, bukan hanya permohonan. Permohonan itu kadang lebih banyak kita mendikte Allah. Ya Allah sehatkan saya, itu kan sama toh. Ya monggo, artinya banyaklah berkomunikasi dengan Allah. Seperti Nabi Zakaria, saat beliau usianya sudah 90 tahun, istrinya kira-kira 7 bulan tahun, belum punya anak. Dikabarkan oleh Allah bahwa istrinya akan punya anak, hamil gitu. Nabi Zakaria itu munajat pada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin istriku punya anak? Oh, usia aku tuh sudah 90 tahun. Istriku sudah usia 70 tahun dan mandul. Bagaimana mungkin punya anak? Loh, kalau Nabi Zakaria nggak cerita begitu pun Allah sudah tahu belum? Sudah. Kenapa tidak ngondiko? Tahu saya? Yaitu bentuk ngobrolnya, curhatnya, munajatnya pada Allah. Tapi tentu tujuannya untuk semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, kata Wahab bin Munabi itu, gunakan waktu untuk muhasabah diri. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Basa Jawane ngilu gitokmu dhewe. Nah, koreksi diri. Ya Allah, mungkin karena engkau beri aku sakit ini karena aku salah dalam hal makan, dalam hal apa. Anakku kok begini, mungkin karena aku yang kurang baik. Jadi ada cerita, kemarin itu saya mendampingi ada perjodohan gitu. Si A perempuan dilamar si B laki-laki. Nah, setelah lamaran 3 hari kemudian ternyata si B datang ke rumahnya si A,
ada laki-laki si C juga datang ke rumahnya si A. Ternyata si A dan si B dengan si C ini akhirnya saling berbuat, akhirnya bilang, "Loh Mas, sudah kamu lamar?" kata si C. "Iya, hari Minggu kemarin sudah saya lamar." "Loh, kemarin itu masih jalan dengan saya." Dan seterusnya. Pokoknya cerita itu. Nah, akhirnya terbongkarlah bahwa si A walau nerima lamaran si B tetap jalan dengan si C. Masalah betul itu. Masalah. Nah, itulah akhirnya Allah membongkar hal itu. Nah, akhirnya saya mendamaikan mereka, menemukan keluarga si A ini dengan pihak si B. Karena B sudah ngelamar, akhirnya si B mau membatalkan diri. Ya, karena seperti lagu itu loh, aku dapat ragamu tapi tidak dapat jiwamu, hatimu. Dia nggak mau si B, akhirnya membatalkan diri. Nah, ketika membatalkan diri akhirnya sudah selesai. Saya bilang ke keluarga si A, karena saya dekat dengan keluarga si A, masih kenal teman-teman UGM dulu. Nah, tapi sudah sama-sama tuanya kan. Saya bilang, ini musibah. Musibah ada 3 kepentingan. 1, bisa ujian. Kalau memang kalian nggak ada salah, kalian diuji oleh Allah untuk sabar agar istiqomah. Betul-betul. Karena semua pasti diuji oleh Allah. Yang kedua, peristiwa ini musibah bisa dipandang sebagai peringatan kalau ada yang melanggar di antara kalian agar sadar kembali ke jalan yang benar. Atau yang ketiga, ini azab dari Allah karena sudah diingatkan nekat gitu. Sehingga Allah azab semua ini terjadi sehingga batal ini. Nah, agar kalian tobat nasuha. Apa akhirnya ibunya komentar? Ya Pak, ini azab dari Allah. Gitu. Nah, udah ceritanya begitu. Nah, setelah saya coba lacak telusuri, memang ibunya makan gitu. Mungkin ada di antara mereka melakukan kesalahan juga. Saya dapat kabar dari yang lain, ternyata ibunya kadang curhat pada laki-laki yang lain sampai istrinya itu cemburu. Apa yang dilanggar? Pergaulan. Betul? Maka pacaran itu dalam Islam boleh nggak Bapak Ibu? Bonceng lawan jenis bukan muhrimnya boleh nggak? Kalau boleh silakan asal jaraknya 5 meter. Nah, bahkan Rasulullah tidak pernah sentuh lawan jenis bukan muhrimnya. Betul? Nah, itu kan dilanggar. Seperti orang yang sakit itu. Diperingatkan, rokok membunuhmu. Betul? Bahkan bolongan di tenggorokan itu. Nah, ada teman saya akhirnya sakit, ternyata setelah dicek semua organ tubuhnya hancur. Ibaratnya begitu. Kenapa? Karena ngerokok. Karena sudah diingatkan nekat itu ujian, peringatan atau azab. Azab karena sudah nekat dablek dalam hal itu. Mau-mau. Ya. Nah, yang ketiga, Munabi tadi meminta apa? Pertama apa? Munajat. Kedua, muhasabah diri, introspeksi diri. Ini saya. Apa yang terjadi pada anak-anak, misalnya kebaikan pada anak, ada enggak itu karena kebaikan orang tua? Ada. Ada pula enggak kalau kecelakaan musibah pada anak karena perbuatan orang tuanya? Ada juga. Maka sumrambah ing keluarga itu kira-kira gitu bahasa Jawanya. Ya. Yang ketiga, kata beliau, gunakan waktu selain untuk munajat, untuk muhasabah, kongko. Apa kongko, Pak? Ya, kumpul-kumpul begini, ya. Kumpul begini, ya reuni boleh, ngobrol boleh, tapi syaratnya kata beliau terjadi tawasobil haq, tawasobil sabar. Gitu lah. Jadi jangan hanya berteman kepada orang yang tahu baiknya tapi nggak tahu jeleknya. Maka bertemanlah pada orang yang kalau tahu jelek kita diingatkan. Jangan berteman, berkumpul, kongko, nongkrong, ngobrol dengan orang yang derajatnya lebih jelek dari kita atau orang yang jelek, maka perbuatan kita yang jelek pun dianggap baik oleh dia. Ngertos?
Contoh, ada perkumpulan copet, ada bosnya copet. Copet-copet itu setoran. Copet yang paling baik setorannya yang banyak atau sedikit? Wah, yang paling banyak. Hebat kamu, setorannya paling banyak. Yang mengatakan begitu copet yang setorannya kecil, betul? Nah, setoran banyak dianggap hebat. Wah, hebat kamu, setorannya banyak. Padahal mencopetnya itu dosa enggak? Tapi karena setorannya banyak, jadi hebat. Ngertos? Sama dengan judi itu haram enggak? Haram. Tapi kebayangkan kalau jenengan diberitahu, Bapak Ibu, putra panjenengan judi, tapi menang jutaan. Alhamdulillah. Coba bayangkan. Jadi itu salah bergaul, betul. Nah, maka nasihatnya beliau, kalau toh kita kumpulan dengan orang-orang yang wong kang soleh, kumpul ono. Yang keempat kata beliau, gunakan waktu kita itu selain apa tadi pertama? Munajat, 2 muhasabah, 3 kongkoh, keempat gunakan waktu untuk menikmati diri dan jiwa. Gitu kan? Pengajian ini bisa nggak untuk menikmati diri? Nggak, neng omah suntuk, betul? Wah, jalan-jalan ke Bunga Selasih, misalnya. Tapi ngaji. Nah, syaratnya nikmati tadi termasuk juga kuliner, boleh nggak? Boleh dengan teman-teman atau saudara ataupun, tapi syaratnya yang halalan, thayyibah, gitu loh. Sehingga butuh variasi hidup itu, betul. Maka divariasi, jangan hanya di rumah saja. Dan seterusnya ya perlu jalan-jalan, rihlah, makna yang lain, kulineran juga boleh, tapi tadi syaratnya yang halalan, thayyibah. Baik, kembali kepada jiwa tenang, hati puas. Pripun pun puas hati panjenengan, walau pilihannya kalah. Walau sakit pun bisa nggak puas? Bisa. Yang penting sudah berobat, betul? Perkara sembuh urusan siapa? Allah. Yang penting berobat untuk menguatkan agar puas. Ada nggak hubungan obat dengan sembuh? Ya jawab dulu, ada dan tidak. Kalau ada itu logika syariat kita. Tapi jawab, ada nggak orang berobat sembuh? Ada. Ada nggak? Ada. Yang menyembuhkan semata-mata obat atau karena izin Allah? Firman Allah menegaskan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Firman Allah pasti benar. Berarti yang menyembuhkan sakit hakikatnya siapa? Allah. Tapi ada enggak orang yang berobat tetap sakit? Ada. Sabar saja. Kalau sabar, minta ampun pada Allah, Allah ampuni dosa kita. Karena setiap penyakit penggugur dosa. Tapi jangan terus minta sakit ya. Artinya kalau diberi sakit ya sudah, disyukuri, sabar gitu. Tapi ngeten, sebelum saya lanjutkan. Kalau kita sakit, terus mintanya sembuh atau sabar? Biasanya sembuh. Padahal mulia kalau sabar dulu. Karena peristiwanya seorang ibu datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya itu sering sakit epilepsi. Apa itu? Ayan. Ibu itu minta, ya Rasul, doakan aku agar disembuhkan oleh Allah, nggak kambuh lagi. Tapi Rasul jawabnya gini, Bu, kalau ibu sabar dengan sakit atas izin Allah itu, ibu masuk surga. Tapi kalau pengen sembuh, aku doakan sembuh, Bu. Coba kalau panjenengan yang sakit, pengen sabar atau sembuh? Biasanya sembuh dulu. Tapi ibu tadi mulia betul. Ya Rasul, kalau begitu aku sabar dengan sakitku ini ya Rasul. Nah akhirnya nggak minta doa disembuhkan. Tapi Rasul, kalau aku kambuh ayanku, kalau aku bangun, orang ayan itu kan kalau kambuh nggak sadar kan. Nah kalau aku sadar, kadang auratku terbuka di hadapan orang lain,
Aku malu ya Rasul auratku kalau nampak pada orang lain, apalagi laki-laki bukan muhrimku. Doakan ya Rasul saat aku kambuh epilepsiku, auratku tidak terbuka di hadapan orang lain. Akhirnya Rasul doakan, ya Bu saya doakan. Dalam riwayat Bapak Ibu itu dijamin masuk surga. Kenapa? Pertama karena sabar. Sabar niku dhuwur wekasanipun. Tahu? Akhirnya mulia. Mulia dalam konteks hidup, husnul khotimah. Sabar. Karena lawannya sabar apa? Marah. Jawab lagi. Marah boleh enggak? Yang tegas, marah boleh enggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Hadisnya mana? Rasul bersabda, la tahdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Berarti marah boleh enggak? Enggak. Alhamdulillah sudah berubah kan? Tadi katanya boleh. Tapi saya tahu maksud panjenengan. Tegas boleh enggak? Boleh. Ajari sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun. 10 tahun kamu sholat? Pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau seusia panjenengan enggak mau sholat, diapakan? Disolatke mawon. Niku ngundang Mbah Mutin. Artinya didoakan, sudah sepuh gimana. Betul? Nah, orang tegas itu tetap sesuai aturan Allah. Kalau marah lepas dari kendali iman. Hati-hati. Maka sabar aja. Kalau mendapatkan peristiwa apapun sabar. Sudah. Saya itu punya kajian Ahad pagi subuh sampai suruh di Masjid Nurul Islam itu. Tadi pagi membahas sabar tapi dalam betul dari firman Allah, hadis sampai kalimat-kalimat sahabat itu. Betul-betul. Betapa mulianya orang sabar itu. Diterima dulu. Maka Bapak Ibu kalau kita diberi sakit oleh Allah misalnya, kalimat yang pertama sabar. Ya Allah, kalau perlu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku sakit, maka aku bersabar atas ini. Kalau perlu doa, minta doa juga boleh. Ya Allah, sabarkan aku atas sakit ini. Karena sakit ini darimu. Tapi ya Allah, aku juga mohon padamu, safahullah, sembuhkan aku ya Allah. Baru kedua itu tahap kesembuhan. Ya, tapi terima dulu keputusan Allah. Kalau orang yang nggak mau terima, misalnya sakit marah-marah, itu orang yang enggak ridho keputusan Allah. Betul? Maka syaratnya yang ketiga agar jadi hamba Allah masuk surga apa? Ridho. Okay. Ya, ridho pada keputusan Allah. Siapa orang yang bisa mendapatkan keridhaan Allah? Pertama, kalau kalimatnya ya, agar kita mendapatkan ridho Allah, kaifa yatakayafu bil Islam. Sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan Islam. Berarti apa? Kita ridho dulu dengan keputusan Allah. Maka Allah akan ridho. Betul? Bayangkan saja. Kalau ada anak kita beri uang 10.000, tapi dia protes dengan uang itu, kita jadi jengkel enggak? Atau ridho? Jengkel, betul? Tapi kalau diberi uang 10.000, dia bersyukur, terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun dan seterusnya, kita pun jadi lega enggak? Lega. Ridho Allah tetap pada ridhonya kita juga. Ya. Sehingga aturannya, ingin dapat ridhonya Allah, ridholah dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Contoh gini, ada ini ilustrasi untuk menunjukkan keridhaan. Di zaman Rasulullah dakwah, diusir oleh orang Mekah lari kemana? Pindah kemana? Madinah. Ditolong oleh orang Madinah, namanya orang Ansor. Ya, ditolong, pokoknya ya bersamalah, dibantu oleh orang-orang Ansor itu.
ketika terjadi Futuh Mekah itu Rasul dan sahabat memenangkan Mekah, akhirnya dikuasai oleh Islam Mekah itu. Terjadilah ghanimah. Apa ghanimah? Rampasan perang, akhirnya ditinggalkan orang-orang Quraisy itu, ada yang lari macam-macam, itu jadi haknya umat Islam. Nah, saat itu pula banyak orang Quraisy masuk Islam. Motifnya apapun. Ada yang mungkin khawatir daripada nanti dibunuh, khawatir dikucilkan atau apa, enggak, terserah saja. Tapi nanti masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu memusuhi Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian dapat rampasan perang, kan itu haknya Rasul untuk membagi. Yang baru masuk Islam diberi banyak. Diberi unta, diberi kambing, bahkan di itu ada satu antar gunung itu, antar bukit itu ada penggembalaan kambing ribuan. Nah, ditinggalkan oleh orang Quraisy itu, akhirnya diberikan pada sahabat yang baru aja masuk Islam. Nah, orang-orang Ansor protes. Muhammad tidak adil. Orang Islam ada yang protes, Muhammad nggak adil, Rasul nggak adil. Mosok yang baru masuk Islam diberi banyak, yang sudah lama masuk Islam nggak diberi banyak. Bapak Ibu jawab. Kira-kira ungkapan orang menganggap Rasul nggak adil tadi benar nggak? Logikanya kalau orang masuk Islam yang lama dengan yang baru, kalau dapat hadiah banyak yang mana mestinya? Yang lama. Keliru. Ya. Yang dapat banyak oleh Rasul yang baru. Kenapa? Nah, tapi intinya nanti tentang keriduan. Logikanya yang dibangun Rasul, akhirnya Rasul saat itu udah kalau gitu kumpulkan orang Ansor. Betul, semua orang Ansor, orang Madinah saja. Umar, Abu Bakar mau ikut nggak boleh. Kamu bukan orang Ansor, kamu orang Muhajirin. Yang boleh hanya orang Ansor. Akhirnya Rasul pendek ceritanya. Benarkah kalian, kata Rasul, orang Ansor ada yang tidak setuju, tidak ridho dengan keputusanku, menganggap tidak adil. Orang-orang tuanya mengatakan enggak Rasul, kami para orang tua ini faham, gitu kan. Tapi mungkin anak-anak muda kami memang ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau dalam riwayat orang yang tidak ridho keputusan Rasul itu orang-orang apa istilahnya? ISIS itu apa? ISIS itu apa? Termasuk orang apa? Khawarij, orang Khawarij. Orang Khawarij itu keputusan Allah dan Rasulnya saja ditentang. Betul? Bapak Ibu jawab. Keputusan Allah pasti benar nggak? Keputusan Rasul pasti benar nggak? Sampai Rasul mengatakan, loh, apa yang saya putuskan ini Allah saja ridho, kok kalian nggak ridho? Paham ya? Jadi hadis yang sahih yang kita pahami itu tentu benar. Maka jangan ada keraguan. Paham ya? Nah, akhirnya Rasul dengan orang-orang Ansor mengatakan, kalian pahami, orang yang baru masuk Islam banyak itu karena memang ada yang niatnya masuk Islam mencari itu. Kemudian saya berikan itu agar dia bersyukur masuk Islam, ternyata masuk Islam tidak disia-siakan. Tapi kalian yang sudah lama masuk Islam, kalau toh tidak saya beri ghanimah, tentu tidak akan murtad. Kira-kira. Benar nggak kira-kira? Apalagi kalian orang Ansor, kalian itu kalau bahasa pertandingan itu fighter gitu. Pilih tanding. Apa istilahnya? Pembela gitu kan. Ya, petarung kira-kira. Sehingga sudah rela berkorban menolong kami, menolong agama, melindungi orang-orang Muhajirin dengan keikhlasan dengan hartamu. Mosok kalian akan menurunkan derajatmu hanya ingin mendapatkan harta. Apa orang ngisin-ngisini bahasa Jawa ini? Nggak tahu sebenarnya. Kalian orang hebat. Jangan menurunkan derajatmu dengan mengharapkan ghanimah. Nangis. Apalagi ditambah lagi, apa tidak cukup kalian nanti pulang membawa saya ke Madinah? Tambah nangis. Tahu saya. Nah, kita kira-kira hati-hati kita sendiri. Yang kita cari itu apa?
Ya, kita itu sudah lama berjuang, sudah usia sekian dan seterusnya. Jangan sampai goreh terpengaruh dengan harta jabatan itu. Enggak. Paham ya? Nah, maka ridho Allah, ridho Rasulnya termasuk akan diperoleh kalau kita ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Kaifa yatakayafu bil Islam. Sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan Islam itu sendiri. Monggo dipun kuatkan, pahami kita. Ya, kalau masih ada yang ganjel, kok masih gelisah dengan keputusan Allah, melaksanakan sunnah Rasul masih mengeluh gitu. Contohnya aja, makan itu sunnah Rasul pakai tangan kanan atau kiri? Makan berdiri atau lari? Tapi ada nggak makan pakai tangan kiri, berdiri jalan-jalan? Nah, itulah jadi masalah. Nah, apalagi ada yang menganggap, loh, buktinya aku makan minum pakai tangan kiri nggak apa-apa itu. Ya, itu tidak ridho dengan keputusan Rasul. Ya, nanti ada kalimat gini, andaikan kalau toh dia berbuat salah ternyata nggak dirasakan dampaknya, andaikan dia tidak berbuat salah, tentu kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah akan lebih banyak lagi diperoleh. Betul? Karena saat melakukan penyimpangan mungkin tidak mendapatkan azab langsung, tapi ditutup pintu hidayah yang lain. Rugi nggak? Rugi. Terakhir, agar ridho Allah kita peroleh, ya. Kalau kita mau kaifa yataharroku lil Islam, mau berjuang berbuat untuk Islam itu sendiri. Intang suruloha yang surkum wa sabit agamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Contoh, Allah ridho enggak dengan perilaku kita melihat kondisi Palestina sekarang ini? Tergantung, betul? Kita bela apa dengan Palestina? Fisik? Enggak, betul? Nah, adakah yang kita belakan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Insya Allah. Minimal dengan harta semampunya. Terus doa, betul? Keprihatinan, sikap diplomasi, bahkan medsos. Gitu. Bisa saja, ya. Maka subhanallah. Kalau Allah akan ridho, kalau kita juga membela Allah, dalam arti membela agama Allah, membela hamba-hamba Allah. Ya tidak hanya Palestina saja. Membela hamba Allah, ada nggak orang bercita-cita jadi miskin? Enggak. Berarti kalau orang miskin atas izin siapa? Agar kita mau belani dia. Bayangkan anak kita kalau sedang kecelakaan, menderita sakit, ada orang lain menolong dengan baiknya, dirawat dengan baik, dipulangkan dengan kondisi baik, kita senang nggak? Bayangkan hamba Allah juga ciptaan Allah, ketika kita membela, merawat, membantu, menyantuni hamba Allah, Allah sendiri senang nggak? Senang. Maka sekarang ini Saudi Arabia menegaskan bahwa kami adalah Qodimatul Hajj, pelayan jamaah haji. Karena jamaah haji itu adalah tamunya Allah. Kalau siapa yang memuliakan tamunya Allah, Allah memuliakan pula enggak? Iya. Insya Allah ridho Allah akan kita peroleh ketika kita ridho pula dengan keputusan Allah, menyesuaikan dengan aturan Islam, dan kita mau membela, berjuang, menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah. Mengatakan kita urutkan bagaimana cara masuk Islam, jadi hamba Allah, ciri hamba Allah, jiwanya tenang, kedua hatinya puas, ketiga hidupnya diridhoi oleh Allah. Mengatakan Pak Rudi, Bapak Ibu yang lain, ya jam 11 hampir. Ada pertanyaan? Mungkin Bapak Ibu konten pertanyaan. Satu dua saja. Satu. Biasanya ibu-ibu sakit. Bu istri Bapak-bapak.
Oh, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ji, boleh Pak? Tadi disampaikan sama Ustaz ketika ada waktu talqin nih. Waktu Talqin mayit. talqin, ya. Mungkin bisa jadi ketika menghadapi situasi seperti itu, bagaimana untuk mentalqin yang secara tepat Ustaz ketika menghadapi kondisi seperti itu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih beliaunya bisa diajak komunikasi, ya diajak lafal yang sempurna tadi. Afdholu dzikri la ilaha illallah, semampu mungkin. Kalau sudah tidak bisa beliau menglafalkan, didengarkan, ya, dibisikkan kalimat thayyibah. Kalau kita juga capek, misalnya, taruh aja handset dengan kalimat itu, ya, didengarkan agar tidak ada suara lain yang menggoda. Karena saat sakratul maut itu godaannya luar biasa, ya. Setan-setan membo-membo, jadi orang-orang yang dekat dengan dia, kamu daripada kesakitan melu aku, nanti kamu sembuh dan seterusnya. Itu dalam riwayat goda-goda itu luar biasa, ya. Saya ingat betul ketika Pak Natsir, Pak Ri masih ada, di rumah sakit, handsetnya itu diganti oleh dokter Nasrani, lagu gereja, kurang ajar itu. Ya, itu pun jadi rebutan. Tapi alhamdulillah tahu-tahu anaknya masuk, mungkin pas dirawat dokter masuk itu keluarganya mungkin sedang di luar atau apa, diganti itu. Akhirnya loh kok diganti? Akhirnya diganti lagi dengan kalimat thayyibah. Nah, diusut dokternya siapa yang visit saat itu, ketahuan, dilaporkan. Akhirnya dipecat konon kabarnya di rumah sakit negeri. Nah, artinya kita bisa lakukan itu. Kalau masih bisa dituntun mengucapkan, suruh mengucapkan. Kalau nggak bisa, didengarkan. Kalau keluarganya masih bisa menuntun kalimatnya, didengarkan. Kalau nggak, ya di handset tadi. Itu salah satu upaya yang maksimal kita bisa lakukan. Ya. Karena kalau sudah baca juga nggak ngerti, ucapkan nggak bisa, ya tinggal suara. Inna sam'a wal basara wal fuada. Apa yang didengar, dilihat itu akan masuk ke hati. Ya. Itu akan menjadi sebuah kepribadian. Nah sama, kita pun masih hidup juga gitu. Kira-kira Bapak Ibu, yakinkah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimat kita meninggal? Insya Allah. Caranya dilatih, betul? Monggo. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Untuk melatih Bapak Ibu, dimekanismekan kalau boleh mengharapkan, atau yang saya sering lakukan, biasanya habis sholat itu zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Pada Rasulullah, walau sudah dijamin masuk surga, istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Kita berapa kali istighfar sehari semalam? Habis sholat berapa kali? 3 kali. 3 kali 5 waktu sholat baru 15 loh.
Apakah sudah cukup masuk surga? Nah, bagus lagi habis sholat ditambahin 33 istighfar. Kali 5 berarti 165. Lumayan lebih dari 100. Semoga masuk surga. Nah, ditambahi lagi dalam hadis habis sholat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu tambahi la ilaha illallah 33 kali. Rutin insya Allah terbiasa lisan kita sehingga ketika ada peristiwa apapun semoga kalimat thayyibah yang terucap. Insya Allah jadi husnul khotimah. Ngaten? Cekap nggih. Kita tutup dengan doa, Bapak Ibu. Kita hamba Allah pencipta. Semua hamba tentu membutuhkan bantuan dari Allah. Upaya sudah dilakukan, termasuk sakitnya Bu Istriati, Profesor Doktor. Tetapi sebagai hamba kita juga sesama saudara Muslim apalagi. Kewajiban kita sama Muslim ada 5. Salam jawab, bersin doakan, kemudian minta nasihat, nasihatilah, sakit doakan, kunjungilah, tengoklah, kalau meninggal dunia hantarkan ke kuburnya, takziah. Maka kewajiban kita sama Muslim, mari mendoakan juga untuk diri kita, keluarga dan Bu Profesor Dr. Istriati. Kita awali doa ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin hubal ahmad. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami semua hamba-Mu ya Allah. Kami bersyukur Engkau jadikan kami seorang muslim dan kami bersyukur atas segala rezeki, nikmat, hidayah, karunia yang Kau berikan pada kami ya Allah. Dan kami bersyukur dengan merasa cukup atas pemberian-Mu itu ya Allah. Aku ridho ya Allah apapun yang Engkau putuskan pada kami. Di saat ini pula ya Allah aku mohon padamu karena kewajiban kami sebagai seorang muslim untuk mendoakan saudara kami yang sedang sakit, Ibu Profesor Dr. Istriati, yang sedang Kau berikan anugerah kemuliaan sakit itu ya Allah. Jadikan dengan sakitnya Engkau beri kesabaran kepadanya. Dengan sakitnya Engkau berikan semakin ketaatan padamu. Jadikan sakitnya sakit yang mengobati sakit yang lain. Jadikan sakitnya menjadi penyebab gugurnya kesalahan dan dosanya. Ya Allah, ampuni dia. Bimbinglah ya Allah. Kuatkan dalam menghadapi ujian dari-Mu. Sembuhkan pada akhirnya ya Allah. Angkat semua penyakitnya ya Allah. Yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Dan jadikan sakitnya ini sebagai penguat keimanannya. Jadikan sakitnya beliau sebagai tanda ketaatan padamu. Sehingga beliau akan menjadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Sabarkan ya beliau. Dan jadikan keluarganya yang menghadapinya juga menjadi hamba yang sabar. Mau mendampinginya. Dan keluarganya mau mengupayakan agar kesembuhan dari-Mu ya Allah. Rabb, bimbing kami pula agar kami mau menerima keputusan-Mu. Apapun yang Kau putuskan kami pasti terbaik bagi kami. Dan tidak ada yang salah keputusan-Mu ya Allah. Yakinkan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami terus belajar ilmu-Mu ya Allah. Sehingga kami faham dengan apa yang Engkau maksudkan. Tentramkan jiwa kami. Puaskan hati kami. Ridhoi kami ya Allah. Sehingga Engkau ridho pula pada kami dan keluarga kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina biladunka rahmatan wa hib lana fi amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ngapuntenipun menawi wonten klenta kaintun pun atur semanten ugi dhateng Allah kula nyuwun ngapunten astagfirullahaladzim. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.